1 April 2026, kapal pesiar MV Hodius berangkat dari Ushuaia, kota paling selatan di dunia, ujung Argentina. Di atas kapal ada sekitar 150 penumpang dan kru dari 23 negara yang mereka berencana keliling Antartika dan beberapa pulau terpencil di Atlantik Selatan. Liburan mewah, salah satu perjalanan paling eksklusif yang bisa lo beli. Lalu, tanggal 6 April, seorang penumpang mulai demam tinggi. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang lain di kapal itu mulai jatuh sakit dengan gejala yang sama. Demam mendadak, nyeri otot parah, dan juga sesak napas. Kondisi memburuk cepat dan paru-paru mereka mulai gagal bekerja. Dan tanggal 2 Mei 2026, WHO menerima laporan darurat. Virus yang teridentifikasi adalah hantavirus, spesifik Andes virus. Total kasus ada 8 orang dan 3 diantaranya meninggal dunia. Nah, tapi bukan angkanya yang bikin semua orang bingung. Yang bikin para virolog dan epidemiolog garuk-garuk kepala adalah hal ini. Hantavirus itu seharusnya tidak menular dari manusia ke manusia. Virus ini tuh sebenarnya hidup di tikus. Ia menular ke manusia lewat kotoran tikus yang terhirup, bukan dari orang ke orang. Itu yang buku teks kedokteran ajarkan selama puluhan tahun. Tapi di atas kapal itu, WHO menduga ada penularan antar sesama penumpang. Suami menularkan ke istri dan penghuni kabin yang berdekatan. Dan kalau lo tanya siapa yang pertama kali ngebawa virus itu ke atas kapal, jawabannya adalah seorang warga Belanda yang sebelumnya road trip 4 bulan di Chili, Uruguay, dan juga Argentina. Dia itu sebenarnya nggak tahu kalau dia itu sakit. Dia juga nggak tahu kalau dia itu sedang membawa sesuatu yang mematikan. Dan orang ini ya hanya melakukan traveling aja gitu, kayak orang liburan pada umumnya. Fenomena ini pun juga akhirnya bikin gue penasaran ya. Sebenarnya tuh hantavirus ini tuh apa sih? Dan gimana virus yang hampir mustahil menyebar antar manusia tiba-tiba bisa muncul di kapal pesiar di tengah Atlantik? Dan kalau seseorang nggak tahu dirinya sakit, lalu 3 orang meninggal karenanya, nah siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang hantavirus. Enjoy! Mei 1993, New Mexico, Amerika Serikat. Seorang dokter di wilayah Four Corners menerima pasien muda dan sehat. Tidak ada riwayat penyakit apapun. Tapi dalam 48 jam, paru-paru pasien itu penuh cairan. Dan pasien itu meninggal, dan sang dokter nggak tahu harus menulis diagnosis apa. Minggu berikutnya, pola yang sama muncul lagi. Kemudian lagi, semuanya di wilayah yang sama, semuanya di komunitas Navajo Nation. Orang-orang muda dan sehat mati mendadak dari penyakit yang bahkan belum punya nama. CDC dikirim untuk investigasi. Dan selama berbulan-bulan, mereka menemukan penyebabnya. Sebuah virus yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi pada manusia di belahan bumi barat. Virus itu akhirnya diberi nama sin nombre atau bahasa Spanyol untuk tanpa nama. Nah, kenapa wabah itu tuh bisa terjadi? Ada satu peneliti penyakit zoonosis dari Yale School of Public Health yang menjadi investigation team leader di tim lapangan menemukan jawabannya itu datang dari data populasi tikus. El Nino di tahun 91 dan 92 itu ngebawa musim dingin yang hangat dan hujan lebat di musim semi tahun 93 ke wilayah Four Corners. Nah, hasilnya vegetasi itu meledak, makanan berlimpah, dan populasi deer mouse itu melonjak 10 kali lipat dalam 1 tahun. Lebih banyak kotoran tikus yang berterbangan di udara, dan itu cukup untuk membunuh puluhan orang. Ini cara hantavirus bekerja, dan ini yang penting buat kita pahami ya. Lo nggak perlu digigit tikus untuk terinfeksi. Lo cukup hirup partikel dari urine, feces, atau air liur tikus yang sudah kering dan berterbangan di udara. Sapu gudang yang tidak lama dibuka, bersih-bersih ruang yang ada bekas tikusnya, itu udah cukup. Kalau virus ini masuk, ini yang bakal terjadi ke dalam tubuh kita. Bayangkan paru-paru kita itu seperti spons raksasa yang mengembang dan meremas, menyerap oksigen dari udara dan membuang CO2. Di dalam spons itu ada jutaan pembuluh darah kecil yang melapisi permukaannya. Nah, hantavirus itu menginfeksi sel yang melapisi pembuluh darah kecil itu. Sel-sel itu mulai bocor dan cairan darah lo merembes masuk ke jaringan paru-paru. Paru-paru yang harusnya menyerap udara malah menyerap cairan darah sendiri, dan lo akhirnya ya tenggelam dari dalam. Dan itulah yang disebut sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Dan ini yang terjadi dalam 24 sampai 48 jam setelah gejala berat itu muncul. Gak ada obat antiviral yang terbukti efektif, gak ada vaksin juga. Yang bisa dokter lakukan hanya supportive care, bantu paru-paru kita tetap bekerja dengan ventilator dan berharap sistem imun kita itu cukup kuat buat menang sendiri. Case fatality rate hantavirus di Amerika Serikat itu berkisar antara 38 sampai 50%. Artinya hampir 4 dari 10 orang yang terinfeksi itu meninggal dunia. Dan sebagai perbandingan, COVID-19 tadi di puncak pandemi kemarin, CFR-nya itu sekitar 1 sampai 2%. Jadi ini jauh banget ya perbandingannya. Nah, tapi dari sekian
banyak cerita yang nyeremin ya soal hantavirus ini, ada satu bagian yang paling aneh dari seluruh cerita soal hantavirus ini. Dari semua jenis hantavirus yang ada di dunia, ada satu yang berbeda dari semua lainnya. Nama itu adalah Andes virus. Satu-satunya hantavirus yang pernah terdokumentasi bisa menular dari manusia ke manusia. Dan kemampuan ini pertama kali teridentifikasi pada wabah di Argentina Selatan tahun 1996. Dan hantavirus, termasuk berbagai jenisnya, sudah ada jauh lebih dekat dari yang kita kira. Ada satu penelitian terbaru ya di 2026 yang nemuin kalau prevalensi hantavirus pada tikus kecil di Indonesia itu mencapai 17,49%. Dan ini bukan angka yang bisa kita abaikan ya, ini tuh angka yang serius. Nah tapi, kalau CFR-nya itu sampai 50%, kenapa nih hantavirus itu nggak pernah jadi pandemi? Kenapa COVID dengan CFR 1-2% tadi ya, itu bisa melumpuhkan dunia, sementara hantavirus yang jauh lebih berbahaya jauh lebih mematikan dari COVID-19, itu cuma muncul di berita sesekali terus menghilang gitu, kayak nggak ada yang peduli. Nah kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Gue mau ngajak lo mundur sebentar dan lihat gambaran yang lebih besar. Di November 2018, ada sebuah desa kecil di Patagonia, Argentina. Satu orang itu terinfeksi Andes virus dari tikus di sekitar rumahnya. Dan dalam 3 bulan berikutnya, 34 orang terinfeksi dan 11 orang itu meninggal. Penyebaran itu didorong oleh 3 kejadian, di mana satu orang itu menularkan virus ke beberapa orang lain sekaligus di pesta dan juga pertemuan sosial. Ada satu dokter mikrobiolog yang memimpin investigasi wabah Epstein, yang lo bisa lihat di layar, menemukan sesuatu yang krusial. Window penularan Andes virus dari manusia ke manusia itu hanya sekitar 1 hari. Tepat saat demam pertama muncul, seseorang berada di puncak inefektivitasnya. Setelah itu, kondisinya memburuk terlalu cepat untuk bisa kemana-mana. Dan di sini ada paradoks yang paling menarik ya, yang perlu kita bahas juga. Ada anggapan umum bahwa virus yang paling mematikan otomatis paling berbahaya untuk seluruh populasi. Dan ini kedengarannya masuk akal. Nah tapi ternyata enggak sesederhana itu. Bayangkan virus itu seperti penumpang yang pengen pergi dari kota A ke kota B. Untuk bisa pindah, dia itu butuh kendaraan. Dan tubuh manusia yang masih cukup sehat untuk keluar rumah ketemu orang lain, itu tuh bisa menyebabkan penularan. Kalau virusnya terlalu ganas dan membunuh hostnya dalam 48 jam, penumpang itu nggak akan sempat kemana-mana. Kendaraan itu mogok sebelum tiba di kota berikutnya. Andes virus terlalu mematikan buat jadi pandemi. Dia memang bisa membuat hostnya gitu ya, itu meninggal dunia lebih cepat dari kemampuannya itu menyebar. Nah kalau kita bandingin sama COVID, seseorang tuh bisa menularkan COVID selama 2-5 hari sebelum gejala bahkan muncul. Pasien asimptomatik bisa naik ke pesawat, ke kantor, ketemu ratusan orang, sedangkan pasien Andes virus dalam 48 jam itu sudah masuk ke ruang ICU. Ada satu dokter dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Dokter ini itu menyebut fenomena ini itu adalah fenomena yang masih unbelievably rare gitu. Jadi kayak langka banget. Dan Andes virus itu butuh kontak yang sangat intim dengan cairan tubuh buat menular. Nah jadi ada 2 dimensi berbahaya yang sering dicampur ya. Pertama, mematikan bagi individu yang diukur dengan CFR atau case fatality rate tadi ya. Yang kedua adalah mengancam bagi populasi. Nah ini yang diukur dengan R0. Seberapa banyak orang yang bisa ditularkan oleh pasien di populasi yang belum punya imunitas. Ebola punya CFR 25-90%, tapi R0-nya itu sekitar 2. Artinya satu pasien rata-rata hanya mengeluarkan ke 2 orang. COVID punya CFR sekitar 1-2%, tapi R0-nya varian Omicron itu diestimasi rata-rata sekitar 9-10. Siapa yang jadi pandemi bukan yang paling mematikan, tapi yang paling efisien menyebar. Dan ada satu detail ekonomi yang jarang dibahas ya. Sampai hari ini nggak ada vaksin hantavirus yang disetujui secara global. Bukan karena sainsnya itu nggak bisa, bukan karena peneliti itu nggak bisa bikin vaksin ini ya, tapi karena secara ekonomi nggak ada yang mau investasi buat bikin vaksin ini. Outbreak-nya itu terlalu kecil, pasarnya itu terlalu niche, dan ini yang disebut sebagai neglected disease trap. Penyakit yang terlalu mematikan untuk diabaikan, tapi terlalu langka buat diprioritaskan industri farmasi. Dan hasilnya, 30 tahun setelah hantavirus pertama kali diidentifikasi di belahan bumi barat, kalau lo kena, dokter itu nggak punya senjata yang spesifik. Yang bisa mereka lakukan hanyalah supportive care secara bertahap. Nah tapi, perjalanan seorang warga Belanda yang road trip 4 bulan di Amerika Selatan, lalu naik pasar pesiar, kasusnya dikonfirmasi WHO di tengah Atlantik, menunjukkan sesuatu yang cukup serius. Di dunia yang semakin terhubung, apakah natural break Andes virus ini tuh masih cukup? Dan kalau kita nggak bisa mengandalkan virusnya buat membatasi diri sendiri, apa nih yang bisa kita lakuin buat menjaga diri kita sendiri? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal.
Lu bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lu nggak ngerti atau lu ada pertanyaan, lu bisa dapat insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lu. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Kasus ini sebetulnya cukup menarik untuk kita bahas karena bisa jadi bahan kita buat refleksi bahwa ya literasi tentang pandemi itu sebenarnya cukup menarik. Lo nggak harus jadi dokter, nggak harus ahli di bidang kesehatan untuk bisa punya literasi pandemi yang baik. Karena sebenarnya orang-orang yang meninggal di atas Hondius juga itu sebenarnya bukan dokter. Mereka tuh nggak berencana jadi bagian dari laporan darurat WHO. Pandemic literasi itu bukan soal jadi ahli ya, itu soal kita punya framework yang cukup supaya kita itu nggak salah baca situasi. Nah, ada beberapa framework yang bakal gue share yang mungkin bisa ngebantu lo untuk menavigasi diri dan situasi ketika pandemi itu terjadi. Pertama, pisahkan CFR dan juga R0 setiap kali lu baca berita wabah. CFR yang tadi ya, itu mengukur seberapa mematikan bagi individu yang kena. R0 itu mengukur seberapa cepat penyebarannya ke orang lain. Ancaman pandemi nyata ada di R0 yang tinggi, bukan CFR yang tinggi. Dan gue kasih contoh sekali lagi ya. Ebola itu CFR-nya bisa sampai 90%, tapi R0-nya itu sekitar 2. COVID CFR-nya itu 1-2%, tapi R0 Omicron itu rata-rata 9-10. Yang melumpuhkan dunia bukan yang paling mematikan, tapi yang paling efisien menyebar. Sekali lagi ya, yang melumpuhkan dunia bukan yang paling mematikan, tapi yang paling efisien menyebar. Otak kita secara default itu lebih takut pada sesuatu yang terasa dramatis, bukan yang paling efisien. Makanya ini kalau di psikologi itu disebut sebagai dread risk ya. Resiko yang terasa nggak bisa dikendalikan dan mematikan cepat akan selalu terasa lebih menakutkan dari probabilitas aktualnya. Nah, jadi kita bisa coba pisahin ya dua angka tadi biar kita itu nggak salah panik gitu ketika ada berita-berita soal virus kayak gini. Yang kedua yang bisa lo lakuin adalah lakukan exposure audit sebelum traveling ke tempat asing. Ada 3 hal yang perlu lo cari tahu ya. Pertama, hewan apa yang hidup di sana. Kedua, penyakit apa yang mereka bawa. Dan yang ketiga, aktivitas apa yang meningkatkan risiko kontak. Indeks case Hondius road trip 4 bulan di Amerika Selatan tanpa tahu bahwa tikus ladang di sana adalah reservoir dari Andes virus. Bukan karena dia bodoh, tapi karena gak ada yang memberinya framework untuk berpikir soal ini sebelum berangkat. Zoonotic disease, penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia, menyumbang lebih dari 60% dari semua penyakit infeksi baru yang muncul di dunia. Traveling tanpa exposure audit adalah blind spot yang semakin mahal di era ini. Yang ketiga yang bisa kita lakuin adalah pakai source hierarchy setiap kali ada berita wabah. Dan di sini gue bakal bawa beberapa cerita yang cukup menarik ya di media sosial begitu outbreak Hondius muncul di headline. Dalam hitungan jam, bukan hari ya, nama Bill Gates udah disebut di ribuan postingan tahun 2021. Gavi, aliansi vaksin yang didukung Bill Gates, pernah bertanya dalam sebuah forum, apakah hantavirus berpotensi jadi pandemi berikutnya? Pertanyaan standar dalam pandemic preparedness ya. Tapi begitu outbreak Hondius muncul, kalimat itu diangkat kembali dan di-frame ulang. Bill Gates sudah meramalkan ini. Gates dan Moderna sudah siapkan vaksin dari jauh-jauh hari. Ini military side operation untuk membunuh miliaran orang. Semua itu tanpa bukti, tapi semuanya viral. Di Indonesia, kita juga punya versi lokalnya sendiri. Ada satu orang namanya Dharma Pongrekun ya, mantan Wakapolri dan mantan Wakil Kepala BSSN, pernah nyebutin kalau COVID-19 sudah direncanakan Rockefeller Foundation sejak 2010. Bahwa COVID adalah singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Bahwa vaksin adalah berhala dan bahwa PCR bukan alat untuk mendeteksi virus. Semua pernyataan itu udah diverifikasi sebagai hoax oleh Kompas, Tempo, dan juga Tirto. Dan bukan kebetulan ya, pola yang sama persis sekarang sedang berjalan lagi untuk hantavirus. Akun-akun yang dulu menyebarkan konspirasi COVID sekarang menyebarkan konspirasi hantavirus. Yotam Ophir, peneliti misinformasi dari University of Buffalo, menyebutnya dengan tepat ya. Misinformasi itu nggak menghilang setelah krisis selesai. Dia hanya menunggu krisis berikutnya. Nah, itulah kenapa source hierarchy itu jadi penting banget ya. Urutan berita yang perlu lo baca setiap kali ada berita wabah baru, yaitu lo bisa baca WHO dan juga CDC dulu, baru media internasional yang punya desk science, baru media lokal. Bukan sebaliknya, dan tentu bukan dari akun anonim X yang followernya tuh naik 10 kali lipat tiap ada outbreak ya. Outbreak Hondius diliput dengan headline yang sangat berbeda di hari yang sama, dan lebih mematikan dari COVID, jadi jangan sampai panik, resikonya rendah. WHO dan CDC konsisten dari awal, overall risk to global public remains low. Source hierarchy ini bukan soal elitisme informasi ya, bukan juga soal lo harus baca jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris setiap pagi. Ini tuh cuma soal tahu mana yang punya data sebelum punya headline, dan tahu bahwa satu kutipan yang di screenshot tanpa konteks bisa jadi senjata yang sangat efektif ya di tangan yang salah. At the end of the day, hantavirus ini bukan cerita soal virus yang aneh ya. Ini tuh cerita soal apa yang terjadi ketika manusia itu lebih dalam ke habitat hewan dan membawa pulang sesuatu yang gak mereka undang. Virus tidak berevolusi untuk membunuh manusia ya, manusia yang masuk ke zona mereka. Warga Belanda yang road trip di Amerika Selatan itu gak berencana jadi index case dalam laporan WHO. Dia tuh cuma mau traveling, tapi dalam dunia yang semakin terhubung,
nggak ada lagi ya perjalanan yang benar-benar lokal, termasuk resikonya. Dan 3 orang yang meninggal dunia ya di atas Hondius adalah pengingat bahwa virus tidak perlu tahu siapa kita atau mau kemana. Gimana menurut lo? Apa kalau ada pendapat lain? Silahkan lo bisa sampaikan di kolom komentar ya. Mungkin nanti kita coba diskusi di sana. Dan kalau lo suka video kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo bisa langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.